Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan bagi teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest ya. Grup ini adalah grup publik dan gratis, jadi bagi yang belum join, silakan join dan kita bisa saling sharing di sana. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya ini gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, JUC, RHB, dan Equator. Nggak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama lagi dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Fiturnya apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Nah, di sini ya, di bawah ini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan dan ingin tanya-tanya dulu, atau mungkin bahkan ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk trading di saat market seperti ini di indeks Indonesia ya, atau di IHSG, maka udah saatnya nih teman-teman belajar untuk trading di market lainnya. Mungkin kalau yang tertarik dengan forex itu silakan untuk mempelajari forex, atau teman-teman bisa juga belajar cryptocurrency atau koin. Kenapa sih kok koin? Bukannya koin juga lagi turun ya, sama seperti saham? Eits, jangan salah, karena kalau kita tradingnya di Binance, kita bisa melakukan yang namanya short. Jadi ada dua posisi ya kalau kita di Binance ini, berbeda dengan aplikasi cryptocurrency lainnya. Di Binance teman-teman bisa buka dua posisi, yaitu long dan short. Bagi teman-teman yang belum paham istilah ini, mungkin bisa dipelajari dulu apa sih short itu dan apa sih long ini. Kalau short itu adalah ketika market semakin turun, kita malah semakin profit ya. Kalau kita mengambil posisi long, itu posisinya sama seperti di saham juga. Jadi kita hanya beli, posisinya beli atau buy. Semakin koinnya naik, maka kita semakin profit. Jadi ini menguntungkan kita, karena kalaupun koinnya turun kita bisa profit, kalau koinnya naik kita juga bisa profit, karena dua arah ya. Ini adalah salah satu contoh porto dari member, dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 12 ribuan lebih USDT. USDT ini senilai dolar ya, jadi $1 kurang lebih sekitar 14.000 sampai 15.000. Ini tinggal dikalikan aja. Ini saya zoom biar teman-teman bisa melihat lebih detail. Ini PNL-nya atau profit ya, terrealisasinya. Bagi yang penasaran, maka silakan mengunjungi channel District 88 Crypto. Channel ini adalah bagian dari Wisdom and Invest, dan channel ini gratis ya. Teman-teman cukup join aja atau follow channelnya District 88 ini, maka teman-teman akan mendapatkan informasi dan edukasi-edukasi secara gratis yang sangat bermanfaat sekali. Ini adalah salah satu contohnya untuk mengambil posisi short. Tentu di Binance ini ada dua market ya, yang satu namanya market spot dan satu lagi future. Kalau market spot itu kurang lebih sama seperti saham, jadi hanya bisa mengambil posisi buy. Kalau di futures kita bisa mengambil dua posisi, yaitu short, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi saat si Bitcoin ini turun, kita malah bisa profit. Lalu ini contoh yang posisi long, jadi saat koinnya naik, kalau ini contohnya di Shiba ya, nama koinnya adalah Shiba. Saat koinnya naik kita juga bisa profit. Jadi dua sisi, mau koinnya naik ataupun turun kita tetap bisa profit. Bagi yang penasaran atau ingin mendaftar aja dulu, mau lihat-lihat dulu, itu silakan, nggak ada paksaan ya untuk deposit. Jadi ini hanya benar-benar mendaftar, membuka akunnya aja, tidak perlu deposit, tidak perlu membayar apa-apa. Dengan menggunakan referral dari Wisdom and Invest atau District 88, maka teman-teman kalau nanti suatu saat ingin trading akan mendapatkan diskon fee trading sebesar 10%. Jadi kita ada beberapa pilihan, salah satunya adalah Binance, Toko Crypto ataupun Indodax. Tapi aplikasi yang bisa melakukan short itu hanya di Binance ya.
Lalu untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading dan merasa ingin join grup premiumnya, jadi kita juga ada ya grup premium. Kalau yang di channel ini dia gratis, tidak berbayar. Kalau grup premium ini teman-teman bisa kontak aja langsung di win_client. Di dalam grup premium ini maka teman-teman akan mendapatkan coin pick setiap harinya. Coin pick ini apa sih? Jadi seperti stock pick ya. Jadi teman-teman dikasih pilihan-pilihan koin yang cukup menarik, analisanya serta trading plan-nya. Juga teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat banyak banget. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest dan biasa yang menggunakan ini adalah member ya. Kalau chart untuk nasabah memang agak berbeda dikit. Nah kalau chart yang saya pakai ini, chartnya tuh enak banget untuk digunakan karena udah ada sinyal untuk entry dan exitnya. Jadi udah ada sinyal beli dan jualnya nih. Berupa segitiga hijau itu adalah sinyal untuk beli dan segitiga merah sinyal untuk jual. Jadi gampang banget ya. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya untuk si BJBR ini. Untuk BJBR dia memang ada ya muncul segitiga hijau, tapi sifatnya itu sebetulnya hanya spekulatif buy. Untuk sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau dan segitiga hijaunya sebenarnya di sebelah sini nih. Di sebelah sini ini ketutup, sebetulnya ada di sebelah situ, dan ketika dia muncul pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Jadi itu adalah sinyal yang validnya. Kalau yang seperti ini dia hanya spekulatif buy. Lalu untuk saat dia trennya sideways misalnya seperti sebelah sini ataupun dia lagi downtrend, sebetulnya segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Kita gunakan strategi lain ya. Kalau lagi sideways kita bisa buy on support dan sell on strength. Kalau lagi downtrend kita bisa skip aja, cari saham lain yang minimal dia sideways, atau lebih baik lagi kalau ada saham yang sedang uptrend. Lalu apakah kita masih bisa trading di saham yang sedang downtrend? Bisa aja. Kita bisa gunakan time frame yang lebih pendek tapi ya lebih kecil. Jadi misalnya di time frame 5 menit ataupun hourly, kita bisa gunakan di time frame itu dan mencari sinyal entry dan exitnya. Sinyal entry exitnya juga kurang lebih sama seperti itu, cuma bedanya di time frame-nya yang lebih kecil aja dan hanya untuk fast trading. Saat ini BJBR pixelnya dua-duanya hijau, cukup menarik, tapi dia momentumnya belum ada. Dia masih berupa titik pink. Supportnya kita bisa gunakan support garis win, itu adalah support yang terdekat, angkanya dari sebelah kanan yang warna biru yaitu 1365. Di bawahnya juga ada support MA200, ini yang titik-titik hitam ini. Yang miring ini ya adalah MA200 yaitu di 1335, dan di bawahnya juga ada support lagi yaitu 1300. Jika BJBR ini mampu breakout dari channel downtrend yang warna ungu ini dan bertahan di atas garis win itu, maka artinya BJBR sudah mulai oke nih. Tapi kalau dia malah kembali ke bawah, artinya dia kejedot ini ya, karena di sini jadi resist BJBR. Jadi si BJBR ini sebetulnya sedang berada di resist downtrendnya ini. Kalau dia mampu breakout maka ini oke, tapi kalau dia kejedot lagi artinya dia akan turun ke bawah dan testing lagi support 1300-nya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan BJBR, saran saya sih mendingan tunggu aja sampai ada sinyal yang valid atau setelah dia breakout dari sini. Atau teman-teman bisa juga spekulatif buy di area support. Kalau misalnya dia kepentok dan turun kembali testing support, maka bisa spekulatif buy di support 1300-nya ini. Tapi kalau sampai BJBR-nya breakdown atau turun dari 1300, jadi dia membentuk new low ya. Jadinya tidak oke lagi, sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Untuk Arto ini cukup menarik. Kemarin itu dia sudah muncul sinyal entry-nya di sebelah sini. Sifatnya juga udah cukup lumayan ya, karena pixelnya mulai menjadi hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur. Hanya aja 2 hari ini dia sedang sideways. Statusnya sih masih hold di sini berdasarkan sinyal win, dengan profitnya sudah floating profit sebesar 17%. Pixelnya saat ini masih hijau-hijau juga dan momentumnya juga masih ada, jadi masih oke ya. Selama dia bertahan di atas garis win artinya dia masih bagus.
Supportnya yang terdekat kita bisa gunakan yang di sebelah sini ada 11650 dan 2 hari dia mantul ya di support ini. Juga kita bisa gunakan support garis win angkanya di sebelah sini yaitu 11.000. Selama dia bertahan di atas 11.000, atau kita bisa gunakan juga support yang di sebelah sini. Angkanya yang di sebelah sini yaitu 10.750. Selama dia bertahan di atas 10.750 ini sebetulnya masih oke ya, masih cukup menarik. Jadi kalaupun dia koreksi, mudah-mudahan dia bisa mantul di sebelah sini. Kalau masih mantul artinya masih ada potensi dia akan testing lagi harga high-nya yang kemarin yaitu di 12.550. Atau mungkin bisa aja Arto membuat new high. Bagi teman-teman yang sudah entry sejak di area support sebelah sini, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop ya. Tapi bagi yang baru mau entry bisa spekulatif buy di dekat garis win-nya. Jangan lupa atur money management, jadi jangan langsung masuk dalam jumlah yang besar ya, belinya dalam sistem cicil. Kalau dia sampai turun dari 10.750-nya ini, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Karena jadinya kurang begitu bagus lagi, potensinya kalau dia breakdown dari 10.750 ini, dia akan testing lagi support yang di 9.725. Untuk UNVR, dia masih downtrend, dia bergerak dalam channel downtrendnya ini. Memang kemarin itu sudah muncul segitiga hijau, pixelnya juga saat ini hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru ya. Cukup menarik, tapi dia sudah mulai berada di dekat resist trennya ini. Kita masih harus pantau apakah dia mampu untuk breakout dan bertahan di atasnya. Supportnya kita bisa gunakan support garis win, ini beberapa kali dia mantul di area sini. Garis winnya angkanya ada di sebelah sini yaitu 5625. Selama dia bertahan di atas garis win ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan UNVR mampu untuk breakout dari channel downtrendnya ini. Tapi kalau UNVR malah breakdown dari garis win line, artinya dia akan testing kembali support 5425-nya. Untuk BTPS hari ini muncul segitiga hijau, dia breakout ya ke atas garis win line, cukup menarik, tapi belum merupakan sinyal yang valid karena pixelnya hanya hijau satu. Yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya juga masih berwarna merah. Memang udah menjadi merah tua, mudah-mudahan dia bisa mengecil seperti di sebelah sini ya, artinya terjadi perbaikan momentum. Tapi lebih baik lagi kalau dia sudah menjadi biru Ben Hur dan semakin menanjak. Supportnya kita bisa gunakan support sebelah sini, sekaligus ada support garis win yaitu 2810. Di bawahnya ada support lagi yaitu 2600. Selama dia bertahan di atas garis win artinya masih berpotensi ya untuk melanjutkan kenaikannya ke atas dan bisa testing juga. Di sini ada resist yaitu 2970. Di atasnya ada resist lagi yaitu 3210. Untuk INTP hari ini muncul juga segitiga hijau, tapi sebetulnya dia masih bergerak secara downtrend ya. Karena kalau kita tarik, dia masih ada resist downtrendnya. Jadi masih belum oke-oke banget nih. Untuk pixelnya hijau satu memang masih belum oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya juga masih berwarna merah. Bagi yang tertarik dengan INTP bisa menunggu aja sampai ada sinyal valid seperti ini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Selama INTP masih downtrend, artinya kita hanya untuk fast trading aja. Supportnya kita bisa gunakan support di sebelah sini, 11900, atau di bawahnya juga ada lagi, yaitu 11450. Selama INTP bertahan di atas 11.900 artinya masih ada potensi ya, dia bisa melanjutkan kenaikannya ke area resist. Resistnya di 12.300 dan 12.800. Untuk agro kemarin memang sudah muncul ya segitiga hijau, tapi sifatnya juga masih spekulatif buy. Dan hari ini dia testing area resist downtrendnya, mudah-mudahan besok bisa lanjut kembali. Saat ini pixelnya hijau-hijau sudah menarik, tapi momentumnya belum ada nih. Momentumnya yang bagus adalah biru Ben Hur dan semakin menanjak. Kalau berdasarkan sinyal win, statusnya ini masih hold dengan profit 7,2%. Supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu
855, di bawahnya juga ada support lagi. Jadi kalau dia balik ke bawah garis win, artinya dia akan testing support yang di sini ya, 800. Di bawahnya juga ada lagi, yaitu support 750 dan support MA 200-nya ada di 730. Jika agro mampu bertahan di atas garis win, maka ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Dengan target resist, mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sebelah sini ya. Ini cukup lumayan jauh nih di area 1100. Untuk MPMX sinyal entry-nya ini udah cukup lama ya di sebelah sini. Saat dia muncul segitiga hijau, lalu dia menjadi hijau-hijau juga pixelnya dan ada momentumnya. Ini artinya cukup oke. Bagi teman-teman yang sudah entry spekulatif buy, maka congratulations. Sesuai dengan sinyal win, statusnya hari ini masih hold dengan profit 12,7%. Jadi bagi yang sudah profit jangan lupa ya untuk pasang trailing stopnya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini, yaitu support garis win sekaligus ada support secara weekly di 775, dan ini adalah support saat dia breakout juga ya. Jadi dia breakout resist, maka resist itu akan menjadi supportnya. Selama dia bertahan di atas 775 ini masih oke, artinya ada potensi, ada peluang dia akan sideway dulu dengan area sideway-nya yaitu di 775 sampai 885. Jadi untuk teman-teman kalau yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. Untuk teman-teman yang baru mau entry, ini bisa pantau ya di dekat area support apakah ada pantulan. Kalau ada pantulan maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau MPMX ini sampai breakdown dari 775, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. TGRA saat ini sedang sideway. Untuk saham-saham yang sedang sideway, maka segitiga hijau dan segitiga merahnya ini kita bisa abaikan ya. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Saat ini pixelnya hijau-hijau jadi cukup menarik, hanya momentumnya ini belum ada, dia berupa titik pink ya, itu sebabnya dia juga masih sideway. Jadi kalau seandainya nanti dia sudah mulai ada momentum yang semakin menanjak, ini teman-teman boleh entry. Supportnya kita bisa gunakan yang di sini yaitu 121 dan resistnya di 133. Karena masih sideway, maka kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Saham ini termasuk saham yang cukup high risk ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading di sini sebaiknya harus mengenali resikonya. Bagi teman-teman yang nggak terbiasa trading di saham seperti ini, maka bisa skip dan cari saham yang lain. Kalau sampai TGRA breakdown dari 121 sebaiknya juga disiplin untuk exit dulu. Untuk keras saat ini dia masih sideway, dia bergerak sideway, jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Saat ini pixelnya cukup menarik, hijau-hijau, hanya dia belum ada momentumnya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan keras bisa menunggu aja sampai dia sudah mulai ada momentum, atau bisa gunakan chart HK Haki ya. Kalau sudah mulai ada yang HK terlihat menarik, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Supportnya saat ini ada di sebelah sini yaitu 605 dengan resistnya di 655. Kalau sampai breakdown dari 605, maka support selanjutnya di bawahnya juga ada yaitu 585. Kalau breakdown lagi dari 585, maka saran saya sih sebaiknya kita tinggalkan dulu aja ya. Untuk saham Mari, sinyal entry-nya ini sudah sejak di sebelah sini, jadi sudah cukup lama. Statusnya masih hold dengan profit 26,7%, luar biasa. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa ya untuk pasang trailing stopnya. Pixelnya saat ini masih bagus, dia hijau-hijau dan momentumnya juga semakin menanjak, masih menarik. Selama Mari bertahan di atas garis win, artinya masih oke. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini, yaitu di 316, atau kita bisa gunakan juga support garis win ya, yaitu di 284. Kalau dia sampai breakdown dari garis win, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu.
Jangan lupa untuk dikasih toleransi ya, karena bisa aja dia hanya breakdown satu candle atau misalnya dia hanya bikin ekor lalu kembali naik lagi. Karena Mari ini all time high atau ATH ya, maka the sky is the limit. Ini bagus banget, teman-teman bisa mengambil kesempatan ketika dia koreksi, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Komposit kita hari ini dia berada di area resist ya, jadi mudah-mudahan dia mampu untuk breakout. Tapi kalau dia tidak bisa breakout, artinya indeks kita akan kembali testing area supportnya nih. Karena komposit kita masih bergerak dalam channel downtrend ya, jadi potensinya antara dia akan breakout, itu artinya oke, atau dia akan kejedot dan testing kembali area support di 5883 dan ataupun support yang 5742. So far indeks kita memang terlihat menarik, tapi tetap kita harus waspada ya. Paling aman memang strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi kalau misalnya suatu saham atau komposit kita breakout, maka kita tinggal pasang trailing stop aja. Atau kalau bagi yang ingin mengejar harga, maka bisa gunakan time frame kecil, jadi entry exitnya di time frame yang kecil. Di sini adalah hasil screener dari HKHQ secara daily, dan saya udah sering jelasin juga cara baca screener HKHQ ini. Bagi teman-teman yang belum paham, maka bisa lihat dulu ya di video sebelum-sebelumnya. Saya ada contohin juga bagaimana bentuk chart HKHQ yang tidak valid dan bagaimana yang bagus, mana yang tidak bagus. Teman-teman bisa lihat di video sebelum-sebelumnya, biasanya di bagian akhir saya selalu menjelaskan chart HKHQ itu. Yang perlu teman-teman ingat adalah misalnya kalau ada suatu saham yang masuk di screener HKHQ tapi baru 1 hari, atau di time frame kecilnya yang baru bagus tapi di time frame daily-nya itu jelek, maka artinya untuk sementara kita hanya untuk fast trading aja. Kecuali kalau dia sudah mulai serius, artinya hampir setiap hari dia masuk terus dalam screener HKHQ-nya. Karena kalau bandar mau akumulasi suatu saham, biasanya dia nggak hanya akumulasi 1 kali. Kalau bandarnya memang serius, dia akan sering-sering akumulasi. Jadi hari ini dia akumulasi, besok dia akumulasi, lalu dia akan akumulasi terus pelan-pelan, artinya bandar itu serius. Yang kita perlu cari adalah yang seperti itu ya. Jadi di time frame daily-nya dia sudah mulai menarik, potensinya kenaikannya juga akan cukup tinggi karena bandarnya cukup serius. Ini adalah lanjutannya dari screener HKHQ itu, silakan teman-teman analisa. Screener ini sifatnya hanya screener mentah ya, jadi teman-teman tetap harus menganalisa secara masing-masing sahamnya itu. Dimanakah support resistnya, trennya lagi apa, dan strateginya seperti apa. Di belakang nanti saya akan kasih contoh beberapa chart yang cukup menarik bagi saya. Yang pertama adalah Bavin, di paling bawah ini teman-teman bisa lihat tingkat keseriusan dari bandarnya itu ya. Ini teman-teman bisa lihat, jadi kita sebaiknya mencari saham-saham yang seperti ini. Tapi tetap ya, strateginya adalah sebaiknya teman-teman entry-nya di area support. Kalau support secara daily-nya kejauhan, maka teman-teman bisa mencari supportnya itu di time frame kecil. Next ada EXCL, ini teman-teman juga bisa lihat di bagian paling bawah. Untuk Excel ini menarik ya, jadi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk teman-teman yang baru mau entry, maka jangan lupa strateginya tetap sebaiknya teman-teman tetap entry lah di area support. Next ada MCAS, ini teman-teman bisa lihat untuk grafik warna hitamnya, yang garis hitam itu ya menunjukkan rata-ratanya, ini cukup menarik banget. Supportnya ini ada di 6100, jadi untuk teman-teman bagi yang ingin spekulatif silakan. Tapi jangan lupa bahwa market bisa berubah setiap saat ya. Itulah enaknya kalau kita menggunakan chart HKHQ, kita bisa pantau terus nih setiap hari ataupun setiap menit. Karena chart ini juga live, jadi kita bisa menggunakan time frame kecilnya, misalnya di 5 menit, bagi teman-teman yang sudah terbiasa untuk fast trading. Jadi di 5 menitnya kita kelihatan ya, apakah dia sudah akumulasi, apakah dia sudah distribusi. SCMA ini juga cukup menarik. Ini teman-teman bisa lihat ya, SCMA. Jadi teman-teman bisa lihat ini hijau-hijaunya cukup besar ya. Supportnya untuk SCMA ada di 1620 dan garis win-nya ada di 1475. Selama dia bertahan di atas garis win maka masih oke.
Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.